Liponti nama usahanya, berbasis jualan minuman healthy drink, minuman sehat. Liponti itu singkatan dari sebenarnya bahasa Prokem. Liponti itu asli Pontianak. Liponti karena bahasa gaul jadi sebelumnya usaha ini dari tahun 2015 pertama kali di Jalan Pancasila atau Gusti Hamzah. Setelah hampir 1 tahun tutup vakum, tahun 2018 mulai lagi, 2019 mulai lagi di Sungai Jawi, Jalan Haji Rais Ar-Rahman, dengan nama Liponti. Sama 1 tahun lebih pindah ke Jalan Uday Bawadi, juga berjalan 1 tahun karena kondisi dan sesuatu dan lain hal, dan ingin mengembangkan usaha yang lebih tempat rame. Jadi kita cari tempat di Jalan Gajah Mada. Itu merintisnya hampir 2 tahun dari tempat di Gajah Mada sampai dapat. Jadi sampai dapat, dan akhirnya dengan tempat yang murah dan ramah, dengan harga ramah kita sewa. Bagaimana Bapak dapatkan tempat dengan harga yang murah dan sebenarnya hubungan silaturahmi bisa dapat tempat karena ada kawan yang berdomisili di sini, jadi dicarikan tempat. Jadi lewat kenalan kita dapat tempat lapak dengan sistem sewa bulanan, dan listrik juga dibantu dari belakang buku. untuk bahan baku pembuatan minumannya bagaimana Pak? Bahan bakunya kita dapat dari lokal, dari desa-desa pinggir kota Pontianak seperti Kalimas, itu kayak jeruk, lemon, jeruk songkin. Terus kalau labu kita nggak beli dari Bungkur, dari petani lokal. Labu madunya kita beli dari Bungkur lokal atau Raso Jaya. Dan kalau kacang-kacangan untuk sari kacang dan air tahu atau soya itu kedelainya kita beli di pasar induk Flamboyan. Waktu produksinya dari jam berapa sampai jam berapa Pak, kalau boleh tahu? Kalau jualannya sih kita mulai maghrib pukul 6 itu dari di sampai jam 11 malam, kecuali hari libur sama malam minggu, weekend bisa sampai jam 12 malam atau jam 1, karena banyak pengunjung atau pembeli datang sekitar pukul 9 sampai pukul 10. Jadi mereka biasa pulang sampai jam 12 lewat. Kalau untuk masaknya, untuk produksi membuat minuman ini paling 2 jam. Sebelumnya sekitar jam 4 sore kita udah masak, jam 4 sore udah masak. Biaya produksinya berapa ya? Kalau biaya harian produksi itu sekitar 250.000. 250.000. Oh itu, atau ada situasi di mana bisa lebih daripada itu? Itu namanya biasa tuh kagetan. Jadi kagetan itu kalau menyambut malam tahun baru, menyambut malam Imlek, karena tepatnya di Gajah Mada kan, malam tahun baru, malam Imlek, malam Imlek, atau malam hari raya hari besar. Nah, kita bisa omsetnya berkali-kali lipat. Berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau kayak malam Imlek cabai bisa 4 juta sebulan. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Bapak berjualan, apa sih kendalanya? Kendala utama itu cuaca, karena Pontianak curah tinggi. Karena kita jualnya juga minuman yang sifatnya es-esan, begitu hujan kita tutup, karena kalau jualan omset anjlok jualan. Karena kan lapak di jalan. Kalau boleh tahu modal pengaruhnya Kalau modalnya sekitar 250.000, kalikannya sekitar 30 hari, berarti sekitar 5,5 sampai 10 juta. selain modal pengaruhnya, Bapak biasanya atau gimana? Biasa kita juga ada event-event di tempat lain, ada keramaian. Misalnya kayak ada pameran, kita
lewat offline ataupun online. Kalau offline itu kita biasa kan dari teman dari terus kalau dari online-nya kita lewat sosial media, baik itu lewat TikTok, dari TikTok Liponti, IG, ada namanya juga Liponti, dan juga dari Facebook juga. Semua ini dan dari WA. Itu juga sekaligus untuk promosi ya Pak ya? Ya, media promosinya itu. Dan kan karena ini kita udah cukup lama, jadi banyak orang udah tahu. Jadi banyak kawan bawa kawan dan hadir ke Liponti. Baik, Pak, untuk apa namanya target pemasarannya itu ke siapa Pak? Seperti anak-anak, ibu atau semua kalangan? Kita semua kalangan. Baik jadi minuman ini kan karena healthy drink, minuman sehat dan dari fermentasi. Jadi semua orang bisa minum. Baik anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, semua bisa minum. Ya, jadi semua kalangan ya Pak ya? Iya. Untuk satu Iya. usia Iya. atau ini ya Pak ya? Untuk semua kalangan. Dari menengah ke bawah sampai ke atas semua bisa minum karena harganya cukup bersahabat. Kalau kita satu hari itu omsetnya bisa 500 sampai 700. Kalau dikalikan 60 hari sekitar 2 juta. Itu omset bapak-bapak ya, bapak bersih. Kurang lebih ya sekitar bisa 15 juta sampai 17 juta. Pak, ini kan jualan minuman ya. Nah, Berapa sih kalau per itu dan yang bersih? kalau kita harga tuh variatif, yang paling murah kan 5.000 kayak es teh, yang teh 5.000, jadi kayak air baru 6.000, paling mahal itu 7.000, 8.000, ada 4 item 8.000 dan yang 2 item 7.000. Jadi harga itu sekitar antara 5.000 sampai 8.000. Yang kayaknya best seller tuh seimbang sih. Nah, yang paling mahal ya best seller seperti lemon cook, best seller lemon tea, lemon coffee, best seller, bahan cangkangnya juga best seller. Nah, kita ini kayak lemon room cuma ada di tempat kita di Pontianak. Kalau kami Pontianak cuma ada lemon room, ada tempat kita lemon coffee cuma di Pontianak, tempat kita sama Satu Labu Madu itu cuma kita. Kita yang ada, yang paling tak ada. Pak, untuk target usia pembeli sendiri itu biasanya Bapak masukin itu dari usia berapa Pak? Patokannya tidak ada, siapa aja boleh masuk. Oh berarti ini Terbuka. semua kalangan, terbuka Semua ya kalangan, Pak? nah, terbuka. Oh. Jadi Itu Pak, biasanya itu kalau ramai itu di hari apa ya Pak? kalau ramai itu kita cuma Sabtu Minggu ramai. Karena kalau hari Sabtu, hari Minggu kita udah banyak langganan itu orang-orang anak-anak motor, komunitas motor kayak King Rattle, Bonanza sama grup Scoopy, motor Scoopy. Itu mereka udah malam Minggu sama hari Minggu. Terus kadang ada mahasiswa dan kayak komunitas keagamaan itu anak-anak gereja tapi kumpul di sini. Nah, Timur. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk perkembangan usaha dan lanjutan itu dari Bapak gimana Pak? Insya Allah kita bulan depan ada membuka satu di cabang di Marta Dinata daerah itu, dan ada beberapa kawan juga yang sebenarnya bisa juga. Cuma kita pertama nanti ini fokus ke cabang yang pertama di Ciluju di Jalan Marta Dinata, dan juga kita lagi meninjau untuk franchise. Karena udah banyak yang minta untuk franchise, jadi kita lagi pelajari sistem franchise itu seperti apa. Dan buat adik-adik kalau mau buka usaha juga kita bisa fasilitasi. Yang pengen apa dari sampingan bisa kita arahkan. Untuk pekerjanya sendiri itu Bapak biasanya ngambil dari mana Pak? Kerja paling anak-anak setempat lokal. Lokal. Nah Pak, untuk kecintaan Bapak sendiri terhadap pekerjaan Bapak sekarang itu dari nilai 1 sampai 10 berapa besar Bapak cinta sekarang? 10. 10.
Alasannya Pak? Alasannya memang hobi dan memang ini kehidupan kita. Luar biasa sekali ya Pak. Oke. Nah Pak, usaha Bapak ini sendiri kan itu berada di pinggiran jalan seperti ini kan Pak. Itu ada surat izinnya nggak sih Pak? Karena kalau kita dari sini juga dari NIB perizinan berusaha berbasis resiko, kira sudah ada legalitasnya, sudah kita urus, dan juga MTSA tempat sini juga sudah tahu. Berarti usaha Bapak ini sendiri udah legal ya Pak? Legal, sudah legal. Karena kita ada usaha kecil USKM. Oke kalau gitu terima kasih Pak. Sama-sama.